Orang seringkali silau dengan harta benda. Orang menjadi silau kalap mata gara-gara jabatan. Sehingga sesama manusia sendiri dibeda-bedakan. Kejadian itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini juga masih sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya Romo tuh ngomongnya sih santai gitu. Tapi kok tajam menampar-nampar. Iya Romo, baru aja ngalamin Romo. Ya ampun, gara-gara saya itu orang miskin dipandangnya itu sebelah mata banget. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda selalu dalam keadaan baik. Anda sudah bisa mengerti apa itu doa. Anda sudah bisa melihat bagaimana isi doa-doa Anda. Bukan lagi seperti yang dulu-dulu Romo asal ngomong, asal minta. Tapi kita tahu, kita yakin apa yang kita doakan. Kita percaya apa yang kita minta. Kita betul-betul menggantungkan harapan kita pada kuasa kasih Tuhan yang maha luar biasa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal video saya mau menyampaikan ada kabar gembira. Yaitu di video kali ini saya akan membagikan satu giveaway dekorasi Natal. Di video kemarin saya sudah menunjukkan saya membeli 4 dekorasi Natal dari yang paling kecil, ini yang paling kecil, sampai yang paling gede. Saya kasih yang paling kecil dulu. Gimana caranya Romo? Saya mau banget Romo. Maka ikuti video Bible Learning ini, nanti bisa jadi di perempatan, di tengah-tengah atau di bagian akhir saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk Anda. Anda tulis di kolom komen. Nanti saya akan undi siapa yang akan mendapatkan hadiah dekorasi Natal ini. Lumayanin loh ini saudara-saudara, ini bagus banget pokoknya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa doa-doa kita ini adalah doa yang penuh kekuatan. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Romo, saya udah percaya Romo. Saya udah doa Romo. Tetapi kenapa? Kok doa-doa saya udah lama banget tidak terkabul? Saudara-saudara, apakah Anda tahu ada jembatan yang luar biasa yang menghubungkan doa dan rasa percaya kita? Jembatan itu namanya adalah harapan. Bahwa besok hari, bahwa kedepannya aku akan diberkati oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memberkati dan juga mengabulkan doa-doaku. Entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, di saat yang terbaiknya Tuhan. Dan percayalah saudara-saudara, ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita, sebetulnya bukan hanya tentang diri kita saja, tapi juga ada kemuliaan Tuhan yang mau Tuhan tampakkan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Hal itu saya pelajari dari bacaan Injil hari ini, hari Senin tanggal 20 November, itu diambil dari Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43 tentang orang buta di Yeriko. Nah, pertanyaan supaya Anda bisa menang giveaway ini adalah berapa jumlah orang yang disembuhkan oleh Yesus dari kebutaannya? Coba ya, tulis di kolom komen. Kalau Anda jeli, kalau Anda sudah ngikutin Bible Learning dari dulu sampai hari ini, Anda akan bisa menjawab berapa orang yang betul-betul cara melihatnya disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Silakan jawab di kolom komen sekarang. Coba saya mau lihat ya. Jangan tuker-tuker ya. Jangan dikoreksi-koreksi, jangan diedit-edit lagi. Kalau udah jawab ya udah jawab. Berapa orang yang cara melihatnya itu disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Dari keadaannya yang tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Ada berapa orang? Silakan tulis. Oke, terima kasih Anda sudah menjawabnya. Mari kita bahas satu persatu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah mendengar ada seorang ilmuwan mengadakan sebuah percobaan di laboratorium terhadap beberapa tikus? Ada tikus-tikus yang dimasukkan ke dalam air. Nah, tikus ini akan mencoba untuk menyelamatkan hidupnya. Ketika tidak ditolong oleh ilmuwan ini, tikus ini akan mati kehabisan napas hanya dalam waktu 2 jam saja. Bayangin, tikus dicemplungin ke sebuah kolam gitu, dia akan mencoba menyelamatkan hidup, lama-lama dia akan lemes, lalu mati hanya dalam waktu 2 jam saja. Nah, yang uniknya, ilmuwan ini mengadakan pencobaan yang sama dengan tikus-tikus yang lain. Bedanya, ketika tikus itu dicemplungkan ke dalam kolam atau ke dalam air, lalu setiap 30 menit, tikus itu diselamatkan, ditarik ke atas, lalu dimasukin lagi. Nah, apakah Anda tahu saudara-saudara, tikus-tikus yang tipe kedua ini hidupnya ternyata jauh lebih lama. Bisa bertahan hidup itu sampai 2 hari. Apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara? Ternyata seekor tikus, dia belajar ketika dia pernah diselamatkan, dia akan berjuang dengan sekuat tenaga, tidak mati hanya dalam waktu 2 jam saja, tapi bisa bertahan sampai 2 hari. Karena dia tahu dia suatu saat akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi sangat penting untuk hidup orang-orang beriman. Bagaimana menjaga sebuah harapan. Ketika kita dibaptis, ketika kita menjalani hidup kita sampai detik ini, pasti sudah tidak terhitung banyaknya Tuhan menyelamatkan hidup kita. Betul? Betul banget Romo. Ada begitu banyak pengalaman yang bisa diceritakan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan itu ajaib cara kerjanya. Betapa Tuhan itu mengagumkan. Betapa Tuhan itu menolong. Nah, itulah yang disebut dengan kekuatan dalam berharap. Seperti seekor tikus, dia mampu bertahan hidup lebih lama lagi ketika dia yakin akan ditolong, akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam berdoa jangan pernah kehilangan harapan. Meskipun harapan kita udah kayak lilin yang bernyala, udah hampir mau mati, hampir mau padam. Rasanya harapan kita udah gak ada lagi, udah pupus, udah sirna, udah ditelan oleh masalah-masalah dan sakit penyakit kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan harapan. Hiduplah dalam harapan itu. Nah, kita akan melihat saudara-saudara orang-orang dari zaman Yesus. Di dalam Injil Lukas bab 18 ini, dikatakan ketika Yesus hampir tiba di Yeriko. Artinya saudara-saudara, perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang yang buta itu adanya di luar tembok Yeriko. Kota Yeriko adalah kota paling tua di muka bumi ini. Dianggap sebagai kota paling indah. Tempatnya orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang dengan segala macam jabatannya, dengan segala materi-materinya. Maka orang buta yang mengemis di pinggir jalan ini tidak masuk hitungan mereka. Orang buta yang duduk minta-minta ini tidak boleh tinggal di kota Yeriko. Karena apa? Ngotor-ngotorin. Jadi polusi mata aja Romo. Nggak boleh, mereka hush. Orang ini diusir dari masyarakatnya. Orang ini tidak dilihat sebagai manusia. Orang ini tidak dilihat sebagai anak-anak Allah oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri. Mengerikan bukan saudara-saudara? Orang seringkali silau dengan harta benda. Orang menjadi silau kalap mata gara-gara jabatan. Orang seringkali belekan matanya karena ditimpukin sama uang-uang yang berlimpah. Sehingga sesama manusia sendiri dibeda-bedakan. Saudara-saudara, mirisnya adalah kejadian itu terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini juga masih sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Romo, kayaknya Romo tuh ngomongnya sih santai gitu, tapi kok tajam menampar-nampar.
Iya Romo, baru aja ngalamin Romo. Ya ampun, gara-gara saya itu orang miskin, dipandangnya itu sebelah mata banget. Dihina, betul-betul diejek, diusir, gak dianggap orang. Saudara-saudara, siapa yang buta? Siapa yang bisa melihat ternyata? Nah dikatakan, karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, ada apa itu? Orang buta di Yeriko ini, meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar, bukan? Dia mendengar ada kegaduhan, ada orang dengan sorak-sorai. Kayaknya kok lagi menyambut seorang yang luar biasa. Maka dia bertanya, ada apa sih? Ada apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang buta, siapa yang melihat di sini? Orang yang berkata kepada si buta hanya melihat Yesus sebagai Yesus orang Nazaret, manusia biasa, sedang lewat seperti orang-orang kebanyakan. Seperti pejabat-pejabat yang datang ke daerah-daerah untuk menyelidiki, untuk bisa memperkenalkan diri, untuk bisa dipilih, untuk bisa menjanjikan program-programnya nanti kalau sudah terpilih. Dikatakan langsung ya, langsung tidak pakai tunggu-tunggu lagi. Maka si buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara terkasih, orang buta ini meskipun tidak melihat tapi dia bisa mengenal dengan hatinya, dengan nuraninya, dan juga dengan imannya. Meskipun mata fisiknya tidak melihat tertutup ini, tetapi mata batinnya melihat dengan lebih jernih siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus adalah anak Daud, Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Daud untuk membebaskan umatnya ini. Lalu orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu. Karena apa saudara-saudara terkasih? Si orang buta ini sepanjang hidupnya sudah dianggap sampah. Cuma pengganggu saja. Ngotor-ngotorin tataran masyarakat yang sudah elit di Yeriko ini. Digituin, dia sudah biasa saudara-saudara. Diperlakukan seperti itu, dia nggak sakit hati. Malahan, dia semakin kuat berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 2 kali saudara-saudara, imannya mampu melihat lebih dalam daripada orang-orang biasa yang katanya bisa melihat dan menyambut Yesus ini. Lagi-lagi, siapa yang buta, siapa yang bisa melihat? Dikatakan, maka Yesus pun berhenti menyuruh orang mengantarkan dia kepadanya. Ketika itu, si buta sudah mendekat, Yesus bertanya kepadanya. Ini penting pertanyaan ini. Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Saudara-saudara terkasih, apakah dalam doa-doa kita, dalam seruan-seruan kita minta tolong kepada Tuhan, dalam teriakan-teriakan kita, isak tangis kita supaya Tuhan campur tangan dalam perkara kita, apakah kita pernah melihat, mendengar dan mengalami Tuhan Yesus bertanya pertanyaan ini kepada kita? Hai anakku, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Inilah kairos. Gak bisa kita mendengar Tuhan Yesus yang bertanya seperti itu kalau kita doanya cepet-cepet. Kalau kita doanya asal-asalan. Kalau doanya kita cuma seminggu sekali di gereja doang. Gak bisa saudara-saudara. Maka dibutuhkan waktu yang sudah dipersiapkan, tempat yang sudah dipersiapkan, hati yang sudah ditata, pikiran yang sudah diarahkan pada Tuhan. Betul-betul Tuhan akan memberikan pengalaman rohani ini kepada kita. Hai anakku, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Sebuah rahmat yang ditawarkan dari Tuhan buat kita. Tuhan membuka tangannya, mengulurkan tangannya, siap menolong kita. Dari pertanyaan ini sebetulnya orang buta di Yeriko ini sedang ditanya sungguh-sungguh oleh Tuhan Yesus. Apakah yang sungguh-sungguh kau inginkan? Yang sungguh-sungguh kau kehendaki? Yang sungguh-sungguh kau harapkan dalam permintaanmu? Dalam harapan-harapanmu? Si buta ini tidak menyerah karena dia punya harapan. Si buta ini ternyata berjumpa dengan Yesus karena harapannya yang tidak pernah padam. Dan
Kalau kita lihat saudara-saudara, sebetulnya ya kalau si orang buta ini males, dia udah nggak bisa lihat, udahlah males ngapain juga kalau bisa lihat terus jadi apa? Harus kerja, ya mendingan ngemis. Saudara-saudara terkasih, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa si pengemis ini meskipun dia buta, meskipun dia meminta-minta, tetapi dia tidak memiliki mentalitas pengemis. Sebab apa? Kalau dia punya mentalitas pengemis, dia biasanya menjadi pemalas, bukan? Nah, ketika dia ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Dia mungkin akan minta uang yang banyak, minta emas permata, minta rumah, minta jabatan, minta hidupnya pokoknya hartanya berlimpah, sehingga dia tidak perlu mengemis lagi. Karena penting saudara-saudara, kalau kita melihat dari permintaannya, dia mau melihat, emangnya kalau udah melihat terus gimana? Kan dia harus kerja, bukan? Kalau orang punya mentalitas pengemis, ya enakan jadi pengemis lah, tinggal duduk minta-minta di pinggir jalan orang kasih duit. Sementara kalau dia melek, dia harus kerja, dia harus ngurusin segala macam. Saudara-saudara terkasih, doa itu sangat penting. Apakah kita menyadari sungguh-sungguh kata-kata yang kita panjatkan pada Tuhan, bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita minta pada Tuhan, memang sungguh-sungguh itulah yang kita butuhkan untuk perkembangan diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat lagi. Pada saat itu juga ia melihat, waduh, untung Romo, tadi saya jawabnya berapa orang yang disembuhkan oleh Yesus dari cara melihatnya? 1. Nanti dulu, jangan berpuas diri dulu. Dikatakan, lalu ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Setelah matanya melihat, dia mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Sementara orang banyak yang tadi berbondong-bondong menyambut Yesus masuk kota Yeriko, tidak dikatakan mereka memuliakan Allah, bukan? Mereka bisa melihat, tetapi sebetulnya diri mereka buta. Saudara-saudara, coba kalau baca kitab suci itu yang detil, betul-betul pelan-pelan. Iya betul juga yang dikatakan Romo Yosef ya. Karena orang banyak itu hanya melihat Yesus itu ya manusia biasa. Yesus yang orang Nazaret itu loh sedang lewat. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Sementara orang buta yang matanya terpejam, matanya tertutup, tidak bisa melihat dengan indera penglihatannya. Justru dialah yang mampu lebih dulu melihat siapa identitas Yesus yang sebenarnya. Ketika dia dipulihkan, matanya jadi melek kembali, dia betul-betul mengalami kemuliaan Allah, maka tidak segan-segan, tidak ragu-ragu, dia mengikuti Yesus lalu memuliakan Allah. Nah, yang menariknya saudara-saudara, di ayat terakhir dikatakan, seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu. Kalau menyaksikan itu pakai indera yang mana sih saudara-saudara? Indera penglihatan. Mereka meskipun melihat, sekarang mereka bisa menyaksikan. Matanya sama, tapi cara melihatnya yang berbeda. Ini dia doa. Saudara-saudara, kekasan orang beriman kita bisa melihat, tetapi cara kita melihat hidup kita, orang-orang di sekitar kita, jalan hidup kita, rencana-rencana kita, pergulatan kita, cara melihat disembuhkan. Oh, berarti Romo jawabannya tadi apa dong? Berarti bukan satu orang dong. Kalau nggak satu orang, terus berapa orang yang cara melihatnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Jawab sendiri di kolom komen. Nah, dikatakan mereka yang menyaksikan peristiwa itu memuliakan Allah. Tanda orang banyak ini juga menjadi sembuh. Cara mereka memandang Yesus, cara mereka melihat Yesus. Bagaimana ada kuasa yang bekerja dalam diri Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah diri kita, hidup kita. Lihatlah anak-anak, pasangan hidup, orang tua kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan cara pandang yang khusus. Karena apa? Cara pandang yang khusus, betul-betul ada doa,
yang didasari oleh rasa percaya, yang dijembatani oleh sebuah harapan. Orang buta dalam kisah Lukas bab 18 ini hidup oleh pengharapan yang tidak pernah padam. Kalau orang buta saja bisa, hidup saya, hidup Anda juga pasti bisa. Maka dari itu saudara-saudara, mari betul-betul jangan pernah kehabisan harapan. Jangan pernah harapan menjadi padam. Jangan pernah harapan itu hilang musnah. Terus kobarkan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dan saudara-saudara, ujung dari setiap doa adalah jangan pernah lupa penyerahan diri pada Allah. Ya Allah, kusatukan kehendakku dengan kehendakmu. Kusatukan keinginanku dengan keinginanmu. Terjadilah padaku menurut yang kau kehendaki. Salam damai sejahtera. Dalam video besok saya akan mengumumkan siapa mereka yang mendapat undian giveaway dekorasi Natal ini. Jangan lupa besok nonton lagi hari Selasa tanggal 21 November ya. Kali aja Anda pemenangnya. Bye-bye.